Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah acara podcast mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai jam 10 pagi di TV Desa tentunya, dan juga di channel kami nanti di Export Expert Indonesia. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki episode ke-48. Jadi selama 48 minggu berturut-turut kita sudah menghadirkan expert di bidang ekspor yang memberikan informasi, peluang, dan yang jelas memberikan motivasi kepada kita semua mengenai ekspor. Jadi pada pagi hari ini kita kehadiran seorang expert, kita kehadiran milenial ya mungkin atau generasi Z nih. Kita akan bicara lebih lanjut dengan Mas Muhammad Dio. Mas Muhammad Dio ini Education Division dari export.id, dan juga ini yang menarik, Mas Dio ini juga ASN pegawai negeri dari Bea Cukai Kementerian Keuangan. Jadi tema pada podcast kita atau obrolan santai pagi hari ini adalah buka-bukaan rahasia memahami HS Code. Nah, kita mulai aja nih ngobrol-ngobrol dengan Mas Dio. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Dio, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Aris. Gimana Siap, kabar, Pak Aris? Sehat? alhamdulillah sehat Mas Dio. Alhamdulillah. Ini saya mau belajar juga nih Mas Dio nih dengan apa ya, juru kunci atau apa ya, pembuka pintu ekspor lah bahasanya lah. Jadi nanti Mas Dio bisa cerita mengenai mungkin background pekerjaannya juga, dan juga yang paling menarik ini juga export.id ini apa. Jadi pada episode kali ini juga adalah kelanjutan dari episode kita 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya. Pada waktu itu kita undang Mas Amin, Mas Khairul Amin yang merupakan CEO dari export.id, dan yang saya juga baru kenal nih, saya baru kenal dengan timnya export.id. Luar biasa, ternyata pegawai dari Bea dan Cukai, Dijen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan juga mempunyai ini komunitas ekspor ini, Mas Dio. Nah, tema pada pagi hari ini kita ini buka-bukaan rahasia memahami HS Code. Jadi kita ingin tahu nih, sebenarnya saya juga ingin belajar mengenai HS Code itu detailnya seperti apa. Karena kalau kita bicara ekspor itu semuanya harus tahu HS Code sebetulnya. Tapi mungkin Mas Dio nanti juga share pengalamannya. Sepertinya belum banyak yang tahu, apalagi paham Mas Dio. Mungkin HS Code itu apa aja mungkin orang belum tahu nih, khususnya kalau kita bicara masyarakat umum ya. Nah, ini sebagai informasi juga Mas Dio, acara ini live-nya dilakukan di TV Desa. Jadi kita ingin mengedukasi juga masyarakat Indonesia seluas-luasnya. Jadi kenapa ini kita tayangkan awalnya di TV Desa untuk itu, dan juga tentunya nanti di channel saya Export Expert Indonesia. Nah, ini kita ngobrol santai, kenalan dulu ke Mas Dio nih. Mas Dio ini siapa, backgroundnya bagaimana, terus kemudian bener ya ini tadi ya generasi Z ya atau milenial nih, kayaknya masih muda sekali nih Mas Dio nih. Ya, sebenarnya udah di ujung nggak muda sih, Pak. Waduh. Tapi alhamdulillah kalau masih kelihatan muda, saya bersyukur. Tapi yang jelas lebih muda dari saya kan. Ya, pasti, Pak. Ya, jadi kita di sini sama-sama belajar sih, Pak. Saya juga Ya, belajar, gitu. Saya juga belajar dari Bapak juga. Ya, sebenarnya kita posisinya juga kurang lebih sama ya, Pak ya. Saya betul juga betul. senior Bapak yang saya banyak berguru lah sama jenengan ini nanti. Siap siap. Monggo Nggih. Mas Dio, jadi mungkin bisa perkenalan diri, dan nanti kita, oh ya mungkin tadi sampaikan di Dijen Bea Cukai itu sudah berapa lama, dan juga di ekspor.id Mas Dio. Nanti baru kita bicara mengenai HS Code. Jadi biar kenal dulu nih kita nih dengan expert kita pagi hari ini. Monggo Mas Dio. Oh, nggih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen sekalian enggak apa-apa, Pak ya? Oh boleh sekalian Nah, sambil biar sekalian ada aja. gambaran ya. Iya. Oke. Jadi yang
perkenalan dulu nih Pak. Mhm. Ya seperti yang tadi disampaikan sama Pak Haris nih. Saya memang seorang ASN yang bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tapi di sisi lain saya juga bergabung dengan Mas Amin tentunya sebagai founder dari Ekspor ID ini, ya membantu beliau lah untuk bagaimana sih kita bisa mendorong ekspor di negara kita gitu. Terutama kan yang kami rasakan ya memang sebetulnya banyak potensi di negara kita ini yang harus diperkenalkan pada dunia gitu Pak. Nah, jadi kita pengen dorong teman-teman yang ada di daerah dan di kota-kota lain gitu. Jadi jangan cuman udah pemain-pemain yang eksporter yang udah besar-besar aja gitu, tapi teman-teman juga harus bisa lah ketika kita bisa bikin suatu produk, nah kita kenalkan nih ke dunia luar gitu. Kita Indonesia juga punya loh produk-produk yang bagus gitu. Jadi biar teman-teman nih bisa mengalami sebuah peningkatan. Ya, betul. Dan mungkin kan Mas Dio juga tahu ya, ekspor Indonesia kemarin waktu pandemi itu malah tahun lalu itu memecahkan rekor tuh selama Indonesia berdiri itu. Betul Pak. Betul. Iya. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat. Saya juga dulu bersekolah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, lalu saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Terbuka. Sebenarnya saya juga satu leading juga ya sama Mas Amin. Kita udah kawan lama lah ibaratnya. Ya, di sini saya juga sebagai ASN di Bea Cukai, saya bekerja sebagai pemeriksa sebenarnya. Jadi memang ya untuk membahas mengenai HS Code ini ya bisa dibilang memang in touch sehari-harinya kami gitu. Siap. Saya dan Mas Amin juga ini sebenarnya setiap kali kita melakukan pekerjaan pasti bersinggungan dengan hal ini. Dan semua ASN di Bea Cukai pasti juga memahaminya. Mungkin saya di sini nanti bisa sedikit sharing sama teman-teman sekalian ya. Kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama inilah membuka wawasan. Betul. Nah, selain di ASN juga saat ini juga ya itu saya juga membantu Mas Amin di Ekspor ID nanti sebagai trainer juga, kita memberikan edukasi kepada teman-teman yang pengen belajar ekspor. Betul, siap. Jadi kalau dengan Mas Amin tadi teman lama, kita teman baru tapi kita akan jalan terus nih Mas Dio. Saya harap juga begitu, bisa siap. Ya, jalan sama-sama. Karena memang misi kita juga sama gitu, Pak. Betul. Nah, ini mungkin saya explain lagi sedikit ya mengenai Ekspor ID sebenarnya biar teman-teman juga lebih kenal, lebih dekat lagi sama Ekspor ID seperti apa. Sebenarnya latar belakang kita ya, kita tuh pengen meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM yang melalui ekspor itu. Jadi kita bisa memperluas perdagangan rakyat-rakyat di negara kita ini biar lebih luas ini pasarnya. Nah, terus kita juga pengen ngasih edukasi ke teman-teman di UMKM akan perdagangan nasional. Jadi biar melek ya Pak ya. Biar kita semua ngeh lah, ternyata perdagangan internasional ini nggak sesusah itu. Mungkin banyak orang mengira, wah kayaknya susah sih ekspor nih Pak, nanti syaratnya begini. Saya sering sih dengar selentingan seperti itu gitu. Wah nanti kalau ekspor gimana ya? Kadang malah ada yang sudah dikontak sama buyernya malah bingung sendiri. Iya. Saya gimana Pak nanti kira-kira susah enggak ya gitu. Ya itu yang ya kita harus memberikan, kita sebagai media teman-teman buat mengakses informasi itu, kita bantu. Ya secara langsung kita membantu government juga, Pak. Betul. Ya. Untuk membantu mensosialisasikan. Bagi teman-teman yang pengen belajar, ayo kita belajar sama-sama. Siap. Ya, karena selalu saya juga sampaikan tuh Mas Dio tiap podcast, tiap saya ketemu siapapun juga bahwa
ekspor itu atau perdagangan global itu sekarang sudah kewajiban ya, sudah keharusan. Bahkan karena sekarang ini global, kalau kita tidak siap-siap untuk ekspor, bahkan nanti 5 atau 10 tahun lagi kita aja jualan di Indonesia aja susah. Jadi itu kenapa salah satunya kita harus tetap tadi belajar mengenai ekspor, belajar mengenai perdagangan global seperti apa. Untuk salah satunya persiapan itu juga, Mas Dio. Betul, Pak. Dan memang ya bayangan saya sih Pak ya untuk negara ini, kalau kita bisa ekspornya tinggi, kita bisa memproduksi banyak barang di negara kita dan kita pasarkan di luar negeri, kita bisa meminimkan impor dan mungkin neraca perdagangan kita akan melejit naik ya. Jadi kita bisa bergeraklah ke negara ini dari negara berkembang jadi negara maju. Itu harapan kita semua sih sebetulnya. Ya. Ya, harapan jauhnya seperti itu, Pak. Ya, semoga teman-teman bisa ini bisa sama-sama support. Dan sekaligus ini kita menghapus stigma di masyarakat. Kalau bilang katanya antar institusi susah sinergi, susah kolaborasi. Ini ternyata kita yang dari tadi Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, saya dari Dijenpan, Kementerian Perdagangan. Ya ternyata kita bisa lakukan ini, dan ini sekali lagi untuk dukung pemerintah, dukung Indonesia ya, Mas Amin, Mas Dio ya. Betul. Jadi saya lanjutkan. Nah ini memang Schools Export ID ya, kita memberikan edukasi dan bisa mengakselerasi ekspor di Indonesia. Itu tujuan utama kami ya. Mungkin sama Pak Aris selaku ekspor pasti memiliki visi yang kurang lebih sama dengan betul. Kita juga Pak ya, sehingga kita bisa berkolaborasi saat ini. Terus selanjutnya mungkin saya infokan sedikit nih program di Export ID. Insya Allah tahun ini kita mulai kembangkan beberapa program-program baru yang sudah jalan saat ini. Memang kelas gratis ya Pak. Kelas gratis kita udah jalan setiap bulan dan alhamdulillah peminatnya banyak sekali. Mungkin setiap kita membuka kelas pendaftaran mungkin 1 menit 2 menit sudah habis. Nah, mungkin program kita yang selanjutnya nanti kita akan ada mentoring ini kita akan lebih in touch kepada teman-teman, kita lakukan pendampingan secara mendetail pelaku-pelaku usaha yang memiliki orientasi untuk ekspor. Nah kita kawal sih sebenarnya, kita dari awal pendirian mungkin sampai nanti bisa goal ekspor. Nah ini lalu ada kolaborasi yang kita sudah lakukan saat ini dengan Pak Aris dan tim ya Pak. Kita sedang berkolaborasi. Lalu promosi. Nah promosi nanti kita akan bisa promosikan teman-teman juga, produk teman-teman kira-kira ada yang mempunyai kelebihan supply, kita bisa promosikan ke teman-teman yang lebih membutuhkan. Bahkan kepenginnya kita bisa promosikan langsung ke atasnya perdagangan di luar. Nah, ini kita masuk ke HS Code langsung, bisa Pak? Ya, boleh. Karena menarik nih, tadi kita sudah bicara mengenai export.id, jadi di kerabat desa, rekan-rekan ekspor Indonesia, ini kolaborasi ini nyata bahwa kita bersama-sama nih dengan tadi Mas Amin, Mas Dio, dengan export.id, kita akan sama-sama belajar bersama mengembangkan ekspor Indonesia seperti tadi disampaikan, supaya visinya Indonesia menjadi negara dari berkembang menjadi negara maju ya, Mas Dio ya, dengan mengembangkan ekspornya itu bisa kita capai bersama-sama. Nah, tentunya dengan belajar itu salah satu kata kuncinya ini di sini adalah regulasi, dan kita tentu harus paham nih, kembali lagi nih, paham mengenai HS Code. Karena kalau bicara ekspor, nanti mungkin Mas Dio juga bisa jelaskan lebih lanjut. Contoh aja kita ekspor emping melinjo lah, umpamanya kayak gitulah. Kemarin ada yang tanya itu soalnya Mas Dio. Itu emping melinjo di Indonesia aja namanya mungkin beda-beda nih. Di Jawa nih Mas Dio juga wong Jawa juga nih. Di Jawa, di luar Jawa namanya aja udah beda, apalagi di luar negeri ya Mas Dio ya. Nah, itu salah satunya biar pemahamannya sama. Nah, ini dengan HS Code ini. Nah, ini kita makanya ingin buka-bukaan nih rahasianya, memahaminya bagaimana dengan ekspornya langsung Mas Dio. Nanti silahkan dijelaskan Mas, termasuk tadi contoh nih, emping melinjo itu HS Code-nya apa sih? Mas Dio.
Geng. Ya itu yang kita kemarin sempat ngobrol Pak ya, emping Ya, melinjo ya. betul, betul. Saya juga penasaran jadi karena bisa jadi di luar negeri produk emping ini ya hal yang baru ya gitu. Betul, Atau mungkin betul. pohon-pohon melinjo sendiri malah tidak ada di sana gitu. Malah malah kaya di kita. Jadi Hmm. memang itulah pentingnya HS Code ya, karena HS Code itu kan eh, apa suatu sistem pengkodean suatu barang. Hmm. Jadi dan ini pun sudah disepakati secara seluruh dunia bahwasanya untuk barang-barang ini sudah diberikan kode-kode tertentu. Nah, itu kita dibungkus tuh dengan suatu sistem yang namanya ini harmonized system. Nah, sebetulnya tadi kita sudah sempat singgung beberapa manfaat HS Code itu Hmm. sebenarnya untuk apa aja sih gitu kan. Ya. Ya, salah satunya untuk penyetaraan ini nih, persamaan untuk definisi barang. Jadi kita misalkan bicara kopi atau bicara 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 teh itu nanti ada di bab 09 gitu, atau nanti kita bicara makanan makanan proses ada di bab 19 atau di bab 20. Nah, itu semua seluruh dunia sama pembahasannya gitu. Hmm. Nah, itu lalu selanjutnya apalagi untuk yang pasti untuk penentuan tarif. Nah, di sini HS Code ini memang fungsi salah manfaatnya adalah uh, baik ekspor maupun impor ini berkaitan dengan penentuan tarif. Jadi Hmm. kalau misalkan kita ekspor kan nanti terkena yang namanya bea keluar ya. Nah, bea keluar ini nanti masing-masing item bisa beda-beda. Nah, itu yang menentukan apa ya si HS code itu sendiri, nanti barang itu masuk ke HS code yang mana, apakah barang tersebut terkena bea keluar. Begitu juga dengan impor. Impor juga Hmm. mengenai bea masuk juga ditentukan dengan HS code. Lalu ada statistik. Nah, statistik ini ya karena tadi kita barang itu sudah sama, kita sudah bisa interpretasikan dengan sudut pandang yang sama, kita bisa bikin statistik secara perdagangan di internasional. Jadi misalkan ekspor kopi nih dari Indonesia nih Hmm. berapa persen gitu ke negara mana aja gitu. Kita bisa tahu Jadi dengan ada adanya HS code strategi juga itu. ya, strategi Betul, Pak. pemasaran dari situ ya, Mas. Betul, iya. Oke. Jadinya kita bisa ngeh nih. Coba kalau misalkan nggak ada es krim ya kita bilang kopi. Nanti ada yang tulisnya kopi double I gitu atau kopi double O gitu. Ya benar. bisa bisa beda-beda tuh, Pak. Nah, terus ada lagi nih larangan pembatasan. Nah, kita Hmm. di Indonesia ini memang ada aturan-aturan tertentu yang memang istilahnya lartas ya, larangan dan pembatasan. Jadi ada produk-produk Hmm. tertentu yang kita boleh ekspor atau mungkin bisa ekspor ada dengan ketentuan tertentu. Begitu Hmm. juga dengan nanti impor. Nah, impor kita ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Misalkan kayak lartas nih kayak yang kayu gelondong misalkan itu kan eh, dilarang ya Pak untuk diekspor. Itu harus ada pengolahan dulu mungkin menjadi furniture atau barang-barang yang lainnya. Nah, selanjutnya ada perpajakan. Perpajakan tentu ini berkaitan banget sama tarif tadi ya. Selain di Ya. bea masuk, nanti ada juga PPN dan PPh 22. Dan ada berbagai keperluan-keperluan lainnya. Hmm. Mas Dio boleh tanya juga nih. Itu tadi kan ada perpajakan PPN dan PPh lah kayak gitu. Kalau ekspor kan nggak ada pajak kan ya, Mas Dio? Betul, kalau ekspor tidak ada pajak, Pak. Bukan tidak ada pajak ya, pajaknya nol, Pak. PPN tidak ada PPN lah maksud saya. Iya, iya. Jadi tadi PPN-nya PPN nol. itu tadi untuk impornya ya berarti ya mungkin ya. Berkaitan dengan impor, Ya, betul. ya, ya. Karena Jadi di ini sini, mungkin sekaligus informasi kepada semuanya ya bahwa kenapa kita dorong Indonesia pemerintah mendorong ekspor salah satunya itu mempermudahnya dengan ya kalau ekspor pun tidak ada PPN tidak ada pajak pertambahan nilai itu tersebut jadi tentunya harganya bisa lebih kompetitif kan ya Mas Dio betul, ya. Pak, betul sekali. Itu Ya, memang ya. eh, ya komitmen pemerintah lah untuk mendukung kita untuk ekspor. Bahkan pihak luar pun ya, seperti yang Pak Aris pasti lebih Hmm. paham juga, pihak luar nih dari semua barang itu yang Ya, kena pihak luar paling cuma berapa sih? betul Sisanya betul. pihak keluarnya nol itu. Ya kita Nah, dan itu biasanya produk-produk yang punya bukan UKM Mas Dio iya itu betul. pajaknya buat buat UKM itu tadi sebetulnya kan. Iya Gitu. betul Pak. Itu sebenarnya jadi UMKM ini peluangnya besar sekali untuk bisa Ya, ya, memperluas ya. perdagangannya. Nah sekarang kalau kita bicara HS code itu pasti
kita nggak akan lepas dari namanya buku tarif kepabeanan Indonesia. Nah ini berarti kitab suci ya Pak untuk di teman-teman di custom dan excise. Jadi buku tarif kepabeanan ini rujukan jadi untuk gimana sih caranya membaca HS. Nah di PTKI ini di sini saya tuliskan ada strukturnya apa aja. Ada yang pertama ada KUM HS. Jadi KUM HS itu ketentuan umum menginterpretasi HS Code. Nah, jadi di situ isinya adalah tata cara untuk gimana sih caranya menentukan HS Code itu. Nah, tadi saya sempat menyebut bab. Nah, itu di situ ada bagian dan bab bagian ini apa namanya penggolongan dari masing-masing produk, lalu ada masing-masing bab. Di situ ada catatan bagian, catatan bab, dan catatan supos. Nah, ini catatan ini yang nanti teman-teman yang pengen mempelajari di PTKI, catatan ini sangat-sangat harus dilihat gitu. Jadi di situ ada penjelasan-penjelasan mengenai apa-apa yang barang-barang yang bisa diklasifikasikan di pos tertentu atau tidak boleh diklasifikasikan di pos tertentu. Lalu ada namanya heading atau pos, ada selanjutnya namanya subheading atau subpos. Subpos itu 6 digit. Nah, di sini saya rincikan juga isinya BTKI itu apa aja sih. Jadi BTKI tadi saya sebutkan di situ ada 97 bab ya Pak. 97 bab itu isinya macam-macam. Jadi semua barang yang ada di semua barang yang ada di dunia lah ya, yang beredar ini dikodifikasikan di situ. Jadi sama termasuk emping melinjo tadi berarti kan ya, termasuk emping melinjo Pak. nanti kita bahas Pak emping melinjo Pak. Siap. Jadi di sini dari 01 bab 01 sampai bab 97 ini sebenarnya kalau ini nggak perlu kita hafal semua, nggak perlu kita pahami semua. Yang penting kita tahu sebetulnya rumusnya adalah dari 01 ke 97 itu barang dari yang mentah sampai ke yang diproses. Jadi semakin ke bawah semakin diproses barangnya. Jadi yang awalnya itu merupakan binatang-binatang hidup, nanti di bab selanjutnya di bab 6 sampai 15 itu ada produk nabati, nanti di 16-24 itu yang sudah diolah produknya. Nah, nanti di 25-27 ini kita membahas mineral kayak misalkan garam, batu bara, nanti selanjutnya akan diolah terus bahkan sampai di bab 97 ini yang sudah barang jadinya, mulai perabotan, terus nanti mainan, barang-barang pabrik lainnya. Mungkin yang tambahan lagi Mas Dio, 9899 ada nggak tuh? Nah, 9899 ini ada, cuman jadi itu tambahan ketentuan khusus ya Pak. Jadi 98 sama 99 ini. Jadi 98 itu membahas tambahan tertentu mengenai kendaraan bermotor ya yang berkaitan dengan incomplete knockdown. Ya, mungkin Bapak juga pernah dengar juga ya. Jadi untuk barang-barang kendaraan bermotor ada yang berupa CKD maupun IKD. Nah, itu di 98 dibahas mengenai IKD. Nah, 99 apa? 99 ini sebenarnya kayak bab tambahan ya. Kita kan di era digital sekarang ada namanya software. Nah, itu nanti 99 itu untuk pemasukan di software di sana. Yang awalnya mungkin di PTKI 2017 ini kan diterbitkan pada saat tahun 2017. Nah, mungkin software belum terlalu ini ya, digital marketing belum terlalu booming. Tapi di era yang sekarang digital marketing sudah banyak sekali. Bahkan kita kalau mungkin update Windows atau beli Windows itu udah nggak perlu lagi pakai dikirim barangnya dari luar negeri gitu, tapi langsung update aja. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke sana. Nah, mungkin nanti yang tahun semuanya ini kan ya? Pak? Jadi semuanya ada ya Mas Dio ya, dari barang yang kelihatan fisiknya ada sampai yang barang yang fisiknya tidak bisa dilihat juga termasuk di dalam HS Code ini ya. Betul ya. Jadi memang nanti mungkin yang di tahun ini ya Pak, di tahun 2022 kan PTKI akan ada yang baru lagi nih, karena kan memang tiap 5 tahun pasti akan ada mengalami upgrade lah ya.
diimprove, jadi ada barang-barang yang baru, ada atau ketentuan-ketentuan yang perlu ditambahkan akan ditambahkan. Nah, mungkin nanti di PTKI 2022 lebih dispesifikan lagi nih untuk penjelasan mengenai barang-barang. Kapan itu yang 2022, Mas Dio, keluarnya? Mungkin nanti sekitar bulan Maret atau April. Biasanya kalau yang 2017 kemarin kan diterbitkannya sekitar bulan itu ya, Maret atau April. Oke. Mungkin di 2022 juga bentar lagi, tapi selama itu belum terbit kan kita masih pakai ya. Betul. 2017 dulu. Berarti nanti kita bisa diskusikan lagi ya kalau sudah keluar yang versi 2022 ya, Mas Dio ya. Wah, betul Pak. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng nih. Kita bisa kelotokin lah kalau pengen belajar satu-satu. Nah, ini selanjutnya struktur HS. Jadi HS itu mungkin kalau teman-teman ngelihat yang gampang dicari adalah Mbah Google ya. Dari HS code barang ini apa sih gitu. Nah, mungkin ada beberapa kode-kode kok. Ini kode-kode artinya apa gitu. Nah, di sini digit HS yang dipakai pada saat ini itu merupakan 8 digit HS. Jadi di sini ada 8 digit dan itu dibagi masing-masing 2. Jadi 2 digit awal itu yang kita sebut sebagai bab. Yang tadi kita misalkan bab 1, bab 2, bab 1 mengenai hewan hidup. Nah, selanjutnya ini heading atau post. Nah, nanti menjelaskan mengenai di bab itu isinya apa aja. Nah, selanjutnya ada di digit ke-6, ini ada subheading atau subpost. Ini lebih detail lagi nanti bicaranya mengenai di sini misalkan contohnya ini saus sambal ya. Nah, saus sambal ini masuk di bab mana? Di bab 21. 21 ini merupakan olahan yang dapat dimakan. Nah, di posnya pos mana? Pos saus dan olahannya. Nah, selanjutnya nanti di digit ke-6-nya subposnya apa? Subposnya masuk ke yang lain-lain. Nah, nanti digit terakhirnya baru akan dijelaskan tuh. Nah, di sini ada saus dan olahan dari padanya yang merupakan saus sapi. Nah, berarti saus sapi ini masuk di HS ini. Nah, ini struktur HS ini kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita bicara untuk HS di seluruh dunia, kita pakai di digit ke-4 dan digit ke-6 itu masih sama, Pak. Jadi kita bicara 210390 itu pasti seluruh dunia bicaranya sama. Itu olahan yang dan dapat dimakan itu merupakan saus. Nah, yang di 8 digit terakhir ini apa? Ini merupakan pengkodifikasian untuk masing-masing negara. Jadi di Indonesia ini dimasukkan di kodifikasi 11 itu merupakan saus dan cabai. Mungkin di negara lain kurang lebih mirip, tapi bisa jadi ada yang beda juga. Mungkin masuk di 12 atau masuk di 13 chili sauce gitu. Nah, itu bisa bermacam-macam. Nah gitu sekarang gimana sih kita untuk menetapkan klasifikasi itu? Sebenarnya sebelum kita loncat ke PTKI, kita mau membaca PTKI, yang perlu kita lakukan adalah identifikasi barangnya dulu, Pak. Jadi kita tahu nih barang itu apa. Kita kira-kira misalkan tadi emping ya, emping itu apa sih? Ya mungkin materialnya dari apa gitu, itu fisiknya seperti apa. Nah, lalu di sini tentu ketepatan pengaplikasian HS. Lalu ada referensi HS yang lengkap. Nah, referensi HS lengkap ini ya tadi seperti ada catatan bagian, catatan bab itu mungkin perlu kita baca untuk sebetulnya tepat nggak sih HS yang kita masukkan ke sana gitu. Nah, ini SDM yang memadai. Tentunya teman-teman yang bisa membaca PTKI ini ya harus tepat gitu. Jadi harus paham ya, harus belajar atau mungkin pahami nih rahasia ini berarti, Mas Dio. Iya betul Pak. Setidaknya ngerti lah ya gitu. Jadi bisa tahu alurnya seperti apa gitu. Nah ini sebenarnya cara mengidentifikasi barang ini saya coba ini ya mungkin permudah. Jadi kira-kira apa sih untuk yang kita harus tahu dalam mengidentifikasi barang itu? Nah ini ada 4 pertanyaan yang mungkin rata-rata bisa menjawab ketika kita mengidentifikasi barang. Sebenarnya yang pertama itu apa? Barang itu apa? Jadi misalkan dia apakah bahan baku, ataukah dia produk elektronik, atau makanan kering, atau makanan basah,
atau binatang. Nah, itu kita harus tahu. Nah, lalu dia terbuat dari apa gitu. Nah, ini berkaitan dengan materialnya. Misalkan kayak emping tadi. Nah, emping itu sebenarnya terbuat dari apa gitu. Dari melinjo kah atau dari telo kah gitu. Apa ya, ubi ya Pak ya, singkong gitu. Nah, terus untuk apa gitu. Nah, itu untuk apa? Jadi kegunaan dari barang itu tuh apa gitu. Jadi kita harus tahu memang penggunaan barangnya apa, karena di PPKI nanti ketika kita baca ada yang tujuan penggunaannya untuk obat gitu. Ada yang tujuan penggunaannya merupakan sayuran olahan gitu. Atau tujuannya untuk misalkan untuk apa namanya, pajangan aja. Nah, itu kita Jadi tadi harus umpamanya pahami. tadi emping melinjo, antara emping melinjo yang buat dimakan sama dipajang lain ya? Bisa Bisa jadi. bisa jadi lain ya. Iya. Atau mungkin ada emping melinjo yang memang untuk di apa namanya, diawetkan dan di Ya, betul. pajang di figura gitu kan misalkan. Mhm. Jadi tergantung penggunaannya. Nah, terus ini how ini sebenarnya bagaimana kondisi dia ketika diekspor atau diimpor. Jadi pada saat diekspor itu kondisinya seperti apa gitu. Jadi memang barangnya itu ketika mau dimuat di kapal itu apakah memang misalkan emping tadi itu emping mentah atau masih melinju, bentuk melinju butir-butiran gitu, atau emping yang sudah digoreng, sudah dibumbuin misalkan di emping manis atau emping asin. Nah, ya, jadi kan itu beda kondisi pada saat apa namanya, perjalanan ya, diekspor maupun diimpor. Nah, ini 4 pertanyaan ini yang minimal harus bisa dijawab ketika dalam mengidentifikasi barang. Nah, terus ini sekilas sih ini. Kita ada ini kayaknya sudah mulai detil lagi nih Mas Dio nih. Jadi biar kita agak cooling down dulu, kita mau ada pesan-pesan yang akan lewat berikut siap. ini. Siap. Just happened. This is not a Christmas. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast mengenai ekspor yang menghadirkan expert di bidang ekspor tentunya, yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Dan tentunya bisa disaksikan di channel TV Desa, di YouTube-nya, di Export Indonesia juga, di YouTube kami juga, dan tentunya melalui aplikasi Android Export Indonesia. Jadi bagi yang belum download, bisa download langsung. Nanti di situ kita bisa 0709, sayuran lainnya segar atau dingin. Nah, ini apa namanya? Di sini masih berupa sayuran. Nah, kalau tadi kan sudah diolah ya. Kalau mungkin diekspor dalam bentuk melinju, masih apa namanya, dalam bentuk buah melinjunya yang kemas sedemikian rupa dan diekspor, ya mungkin masih bisa masuk. Tapi kalau dalam kondisi yang tadi, jadi tidak bisa diklasifikasikan di situ. Nah, sekarang kalau kita lihat, berarti untuk di barang yang seperti ini masih untuk emping yang sudah digoreng. Ini di antara 2S ini lebih tepat diklasifikasikan di 2008, karena memang merupakan barang-barang yang chip sudah digoreng, produk hasil tanaman yang memang sudah diolah dan siap untuk dimakan. Nah, kalau yang masih dalam bentuk belum digoreng gimana? Nah, belum digoreng ini ya masih mentah gitu kan.
bisa jadi ya Pak, ada teman-teman di UMKM yang masih ekspornya dalam bentuk mentah mungkin 1 ton gitu ya. Mungkin orang-orang di sana butuh itu. Nah itu ya ini lebih tepat diklasifikasi di 0802. Jadi memang produk hasil tanaman yang sudah diolah dan dikeringkan. Dan itu apa namanya perlu pengolahan lebih lanjut untuk dimakan. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Nanti cara mengklasifikasikan di ketika kita melihat suatu barang ya. Iya. Nah, terus satu lagi deh, contoh nih. Oke, satu lagi. Nah, ini yang kita kemarin biar clear nih, benar nih. Karena ketika dia nanya ke saya nih, Pak, emping melinjo itu HS code-nya apa? Berarti kan kita harus tahu ini dulu kan sebelum kita bisa menjawab yang tepat kan ya, Mas Dio ya. Betul Pak. Jadi memang ya itu, jadi langkahnya adalah kita identifikasi dulu dia seperti apa barangnya. Nah, baru kita nanti baca tuh di buku tarikh kepabeanan nanti rinciannya seperti apa sih yang betul gitu. Karena kan ya itu tadi kalau kita googling di HS pasti banyak macam-macamnya ya. Betul. Belum lagi nanti kalau misalkan ada yang berkaitan dengan lartas nih. Ya kan ada HS tertentu yang ternyata berkaitan sama lartas. Nah, ketika kita pakai HS yang itu pas kita sudah mau siap ekspor ternyata ditolak, di reject nih gitu. Oh, ada lartas yang harus dipenuhi Pak gitu, enggak bisa. Oh ya kan kita harus tahu jadinya. Nah, ini contoh selanjutnya adalah daun kelor, Pak. Nah, ini menarik juga nih daun kelor nih. Ini daun kelor ini merupakan salah satu produk yang sebetulnya Indonesia ini banyak sekali ya. Dan ini ternyata nilai barang ini di luar negeri ini sangat bermanfaat, dan memang kalau kemarin saya coba cari datanya itu kurang lebih di sana itu per kilo bisa dihargain 1 juta ya Pak, nggak salah. Nah itu untuk kelor kering per kilonya adalah 1 juta. Itu kan karena memang berdasarkan penelitian memang daun kelor ini manfaatnya memang banyak sekali ya. Betul. Iya, nah ini salah satu komoditi di kita yang mungkin belum banyak dieksplor sama teman-teman nih. Sebenarnya yang mungkin kita lihat tanamannya itu nggak beraturan tapi manfaatnya banyak sebetulnya. Manfaat ekonomisnya juga tinggi. Nah ini kondisi ekspor nih bisa ada 2 yang coba saya cari kemarin. Itu ada yang berupa potongan daun kelor kering. Kayak di contoh gambar yang pertama ini, jadi dia hanya dicacah aja, terus dikeringkan dalam kondisi seperti ini. Tapi ada juga yang sudah diolah menjadi powder atau bubuk. Nah ini sebetulnya sama-sama daun kelor bicaranya gitu. Tapi pada saat kondisi diekspor beda, yang satu masih kering, masih bentuk daun cacah, yang satu sudah dalam bentuk bubuk. Ini tentu HS-nya pasti beda. Nah di sini kalau kita cari di open source, nah itu HS-nya macam-macam nih. Ada 0712, ada 0902, ada 1211. Nah ini sebetulnya yang mana yang tepat gitu. Ini kita bahas lagi nih seperti apa, kita lihat HS-nya. Nah, kalau di 1211 itu membahas mengenai tanaman dan bagian yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau insektisida dan lain-lain. Nah, ini di sini pembahasannya ada mengenai akar ginseng, daun koka, jerami, piretrum. Piretrum ini semacam bunga ya, Pak. Terus kepingan kayu cendana, kepingan kayu garu dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat tujuannya dipakai untuk pembuatan wangi-wangian, farmasi atau insektisida. Nah ini berarti kita juga harus memahami ketika mengidentifikasi what for gitu. Tujuannya untuk apa produk itu gitu. Jadi kegunaannya apa? Kalau memang dia kegunaannya untuk pengobatan, untuk farmasi seperti memang yang daun kelor kita ketahui banyak manfaatnya, itu bisa dimasukkan dalam HS code di 1211 ini. 1211 yang karena tidak disebutkan secara rinci, berarti kita masukkan ke yang lain-lain di 9098. Nah, ini di 98 ini disebutkan
rinciannya mengenai dia di dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk. Nah, berarti yang diklasifikasikan untuk barang ini, untuk bubuk ini bisa dimasukkan ke sini. Memang kalau tujuannya untuk pengobatan. Nah, kalau yang di 0712 gimana? Nah, ini sayuran dikeringkan, utuh, potongan, diiris dalam bentuk bubuk, tapi tidak diolah lebih lanjut. Nah, kalau kita ketahui juga, kelor juga ada yang digunakan untuk sayur. Oke, Nah, ya. diolah jadi kayak bayam gitu, Pak ya. Betul, betul. Ya, nah itu berarti kan memang peruntukannya untuk sayur. Nah, ini kalau memang peruntukannya untuk sayur dan memang kondisi pada saat diekspor itu eh, memenuhi di kriteria ini, itu bisa juga masuk di 0712 90 90 di sini apa namanya di bagian lain-lain karena memang tidak diperinci secara lebih detail ya. Jadi kita masukkan di lain-lain tapi masuk dalam klasifikasi di sayuran. Terus gimana kalau kelor yang ditujukan untuk teh? Nah, ini saya juga baru-baru tahu nih produk kelor ini jadi teh juga, Pak. Oke. Saya juga baru beli kemarin teh kelor ini. Nah, kalau teh Substitut gimana? ya. Iya, jadi teh juga bisa masuk ke HS teh sendiri gitu. Jadi memang melihat keperuntukannya masing-masing. Jadi di 0902 ini menjelaskan mengenai teh. Di sini ada teh hijau, ada teh hijau lainnya, ada teh hitam lainnya. Nah, apakah bisa masuk di sini ya? Ini nanti kita perlu teliti lebih lanjut di catatan bagian atau di catatan babnya. Apakah sebetulnya kelor ini bisa masuk di sini? Karena memang peruntukannya untuk teh, berarti seharusnya juga bisa diklasifikasikan dalam bentuk teh. Karena kan kalau misalkan memang dijual untuk sebagai teh pasti ada dibungkus dan dikemas dan Ya, dicap betul. sebagai teh kelor gitu. Nah itu berarti memang peruntukan untuk kelor ya semestinya tepatnya diklasifikasikan dalam teh. Nah sebetulnya gimana sih kalau dalam 3HS ini ya 3HS ini sebetulnya kita bisa bilang yang paling benar yang mana juga kita tidak bisa bilang begitu, yang salah juga yang mana, tapi tergantung dari identifikasi barangnya lagi karena semuanya ini sebetulnya masuk ke masing-masing tergantung identifikasi dan penggunaan masing-masing barang. Nah, mungkin itu ya sekilas sih untuk gimana sih caranya mengklasifikasikan. Nah, ini saya ada tambahan sedikit lagi nih buat teman-teman ya ini ketika kita misalkan aku mau cari BTKI di mana nih gitu ya bisa sebenarnya di download kalau misalkan mau cari BTKI. Nah tapi kalau misalkan nggak pengen download atau mungkin karena kan pasti tebal sekali ya Mas Dio ya. ya tebel ya harus banyak juga ya jadi Iya, mungkin benar. Ini yang gampang gimana nih? Kayaknya Mas Dio mau ngasih iya tahu nih. iya maghrib juga ya bahasanya. Nah ini sebenarnya kita bisa buka nih ada satu situs dari Kementerian Keuangan namanya INSW ya. INSW. National Single Window. Nah ini kita di INSW ini kita bisa cari HS code yang misalkan kita tadi udah cari googling di Betul. suatu barang. Nah kita masukin nih HS-nya di sini. Nah nanti dia akan muncul di sini di HS code-nya apa aja. Misalkan tadi kayak kita membahas masalah emping yang masuk di bagian di bab 19 di 1905. Nah 1905 kita masukkan nanti kita tahu nih sebetulnya HS code-nya apa aja. Nah, nanti kita juga bisa klik juga detailnya. Nanti kita bisa lihat regulasinya, dia biaya masuknya berapa kalau misalkan kondisi impor, nanti biaya keluarnya berapa, nanti diatur dalam peraturan yang mana. Bahkan sampai lartas pun nanti kalau ternyata memang oh ada lartasnya nih, kita bisa baca juga lartasnya seperti apa. Kita lihat contohnya di sini nih, tadi yang untuk kelornya ada di 1211. Nah, di lain-lain ini kita lihat, nah di sini kita bisa lihat dirincikan nih bab 12 itu isinya apa, 1211 rinciannya seperti apa sampai ke 6 digit 8 digitnya. Nah, terus kita bisa lihat nih ada oh ternyata ada lartas impor nih. Nah, lartas impornya berkaitan sama apa gitu. Nanti kalau ada yang lartas berkaitan sama ekspor juga pasti kelihatan juga. Nah, itu
semoga sih bisa memudahkan teman-teman ya buat ngelihat nih, oh ternyata HS yang ini nih persyaratannya butuhnya ini toh gitu yang harus kita penuhin sebelum dimuat di kapal gitu. Nah, mungkin kurang lebih itu Pak Aris yang bisa saya sampaikan ya untuk pagi hari Ya, ini. ya, berarti Mas Dio tadi kan kita sudah bahas ya, ini 1 jam ini nggak terasa, ilmunya banyak sekali yang kita dapatkan dari awal mengenai pemahaman umum mengenai HS code itu apa. Jadi kalau memang kita mau tahu HS code suatu barang, ya itu memang perlu, karena kalau kita mau ekspor kan kita harus satu pemahaman ya antara si buyernya dengan kita yang di Indonesia selaku suppliernya. Nah itu bagaimana caranya tadi salah satu awalnya mungkin sekarang mudah, tidak seperti dulu. Sekarang tinggal googling aja itu bisa ketemu HS code-nya apa, tapi kita jangan langsung percaya kan Mas Dio ya. Karena kan tadi ketemu aja dari contoh emping melinjo aja ada 4 ya yang keluar di Google HS code. Mungkin tadi kalau kita googling lagi mungkin akan lebih banyak lagi yang keluar. Tapi kita harus paham dulu, tadi Mas Dio sudah menjelaskan produknya itu bentuknya seperti apa, terus diekspor dalam bentuk apa juga, kemudian digunakan sebagai apa. Nah itu kan kita juga harus paham ya Mas Dio ya. Dan BTKI itu tadi keluar setiap 5 tahun ya Mas Dio ya. Betul. Dan kalau memang mau download, menurut saya silahkan di-download, itu sudah ada di open source manapun juga, tapi itu banyak sekali, ada ratusan halaman kalau nggak salah. Dan yang lebih mudah lagi sekarang karena zamannya sekarang zaman digital, dari pemerintah Indonesia pun sudah membuat suatu situs khusus INSW. Jadi di situ kita tinggal masukkan HS code kita di situ, nanti kita akan terlihat definisinya apa dan baru kita pahami ya. Kita lihat cocok nggak produk kita di situ. Betul seperti itu, Mas Dio nih. Iya, betul Pak Aris. Jadi ya alhamdulillah pemerintah sekarang juga sudah memfasilitasi biar teman-teman yang memang pengen memahami HS code, terus ketika mau ekspor biar gimana sih, biar nggak terlalu ribet juga di HS code. Nanti waduh, nanti HS code-nya gimana nih, nanti nggak ekspor jadinya malah. Nah itu bisa difasilitasi melalui situ. Tapi sebenarnya juga banyak masih tools-tools lain yang bisa kita pakai ya untuk gimana cara kita memahami HS code itu. Nah, itu salah satunya tadi di NSW itu, dan di situ juga regulasi-regulasi yang terkait juga insya Allah juga sudah tercantum di sana. Jadi teman-teman bisa nih ketika mau ekspor, oh kira-kira syarat dari Indonesia ini butuhnya ini gitu. Jadi bisa langsung dipenuhi dan bisa segera langsung ekspor. Ya, jadi ketika umpamanya contoh emping melinjo ketemu HS code sekian, diklik sudah kelihatan ya kalau mau ekspor syaratnya apa ya, Mas Dio ya. Ya, siapa? Luar biasa nih, berarti memang pemerintah kita sangat support untuk ekspor nih, jadi dipermudah semuanya. Dan sekarang mungkin Mas Dio juga tahu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu aturan ekspor itu dipangkas. Jadi mungkin kalau untuk ekspor kita hanya perlu melihat dua aturan utama, yaitu Permendak 18 dan Permendak 19. Itu Permendak 18 itu barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor ya, kalau nggak salah ya Mas Dio ya. Jadi kalau sudah masuk di situ ya itu udah nggak bisa ekspor atau nggak bisa impor, jadi kita nggak usah lihat situ. Terus mungkin di Permendak 19-nya yang peraturannya yang itu mungkin lartasnya masuk di situ ya Mas Dio ya. Nah kita pahami di Permendak 19. Nah kalau tidak di 18 dan 19 tentunya bebas diekspor, dan itu gampang sekali sebetulnya. Kita tetap pahami, karena tadi jangan sampai kita salah HS code, ternyata ketika salah ya masuknya dilarang masuk di lartas, ya tentunya akan kendala. Tetapi tentunya juga jangan bahasanya ya Mas Dio ya, diselundupkan atau dikatakan yang salah biar bisa diekspor. Itu sebenarnya juga jadi kendala juga kan sebetulnya Mas Dio. Betul Pak. Ya ibaratnya kalau misalkan dipaksakan nanti diam-diam kita usaha untuk dieksporkan, terus padahal ada regulasi terkait yang melarang atau membatasi, ya nanti repot di kitanya juga jadinya. Ya betul, dan itu nanti akhirnya kepercayaan buyer terhadap kita pun juga akan hilang. Nah itu yang akan lebih susah lagi. Jadi mungkin kita tadi bisa larikan HS-nya, bahasanya Mas Dio ya, mungkin larikan HS-nya supaya bisa
ekspor masuk ke barang bebas, padahal ada aturan tertentu yang harus diikuti. Mungkin 1 kali bisa lewat lah, tapi ketika kita ngirim yang 2 atau 3 kali, terus akhirnya kena permasalahan, dan itu akhirnya tentunya akan kembali lagi ke kita, dan buyer tentunya juga akan hilang kepercayaannya kepada kita. Nah, betul. Ini waktunya kita sudah lewat nih ternyata nih Mas Dio. Kita kayaknya perlu undang Mas Dio lagi untuk bicara mengenai HS Code ini lebih detail, karena tidak hanya tadi ngomongin emping melinjo, kelor, banyak lagi yang bertanya sebetulnya Mas Dio, dan itu Mas Dio nanti bisa sampaikan juga kalau sebenarnya tadi bisa tanyanya lewat medianya macam-macam, termasuk bertanya kepada kita pun bisa ya, kepada export.id, ke Export Indonesia, nanti akan kita coba bantu. Tetapi ini waktunya sudah habis, kami ingin mendengar nih dari Mas Dio, dari Export.id, dan juga dari ASN Bea Cukai sebetulnya. Last statement-nya kepada kita semua, supaya kita bisa berani ekspor dengan memahami HS Code ini seperti apa, Mas Dio? Monggo, silahkan Mas Dio. Ya, jadi ya kita ya mungkin buat teman-teman sekalian ya, ketika memang pengen ekspor ya jangan lelah buat belajar, usaha, dan teruslah membuka wawasan gitu. Kira-kira apa yang memang diperlukan berkaitan dengan produknya masing-masing ya itu sebisa mungkin dipenuhi, dan selaku pemerintah pasti akan selalu support teman-teman terutama di UMKM biar bisa memperluas pasarnya. Siap, matur nuwun Mas Dio. Jadi intinya jangan lelah belajar, karena pemerintah pun juga sangat support terhadap UKM untuk bisa ekspor. Nah, terima kasih Mas Dio atas pencerahannya, atas ilmunya, dan tentunya ini sinergi ini, kolaborasi ini tidak berhenti saat ini juga. Pada episode ini kita akan undang lagi Mas Dio, Mas Amin juga, tim Export ID, karena kita akan kolaborasi lebih lanjut, dan khusus untuk HS Code ini juga nanti saya akan personally nih ke Mas Dio nih, karena di Export Indonesia ada playlist yang namanya HS Code The Series, itu di mana kita akan membuka rahasia lebih lanjut mengenai HS Code dari 01 sampai 99. Nah, ini tentunya dengan kehadiran Mas Dio, dengan kolaborasi bersama, tentunya playlist tersebut, HS Code tersebut, HS Code The Series tersebut akan semakin kaya dan semakin bisa dipelajari oleh kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mas Dio. Salam buat teman-teman Export.id. Semoga sinergi kolaborasi kita bisa berjalan terus demi kejayaan ekspor Indonesia. Matur nuwun Mas Dio, sehat selalu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tentunya salam ekspor.